Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat Bias TV dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Ada pertanyaan yang masuk ke redaksi Bias, ya, dari saudari kita di sini. Kesimpulan pertanyaannya adalah, beliau mempertanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Padahal kita ketahui menurut ilmu, ya, bahwasanya setiap negara itu memiliki perbedaan waktu, ya. Bahkan Indonesia pun ada 3 perbedaan waktu, ya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, sedangkan waktu di tiap wilayah itu berbeda-beda, ya. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, berdasarkan kabar yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling jujur, ya, manusia yang tidak mungkin berbohong. Dan sabda Rasulullah SAW itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu tidaklah dia berkata-kata sesuai dengan hawa nafsunya, berasal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Ingatlah bahwasanya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya." Ya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, ya, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, ya, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu, ya, siapa yang meminta kepadaku, ya, maka aku berikan, ya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah, dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Itu kabar yang kita dapati dari Rasulullah SAW, dan kewajiban seorang mukmin ketika mendapatkan hadis, mendapatkan kabar sahih dari Rasulullah SAW, kewajibannya adalah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat, ya. Kita dapat kabar seperti ini, maka kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya. Rasulullah SAW tidak menjelaskan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Maka kita juga tidak bisa menebak-nebak, ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, bagaimana nanti waktu-waktu yang berbeda-beda, ya. Itu yang kita pikirkan adalah turunnya makhluk, ya. Kita pikirkan itu turunnya makhluk. Bagaimana kita turun? Kita di waktu kita tidak bisa turun di waktu yang sama dengan wilayah yang berbeda-beda seperti itu, ya. Bagaimana cara turun ke sepertiga malam terakhir, ya, sedangkan sepertiga malam terakhir berbeda-beda dan sebagainya. Itu kita memikirkan turunnya kita, ya. Sedangkan kalau kita membahas sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sifat turun tersebut, ya, itu sifat turun yang sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana Allah turun, ya. Kita tidak tahu bagaimana Allah turun, maka tidak boleh kita memikirkan bagaimana caranya, ya. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bagi kita mustahil, ya, tidak ada yang mustahil ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mudah bagi Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya dalam satu waktu, ya. Miliaran jutaan hamba, ya, Allah berikan rezeki dalam satu waktu, ya. Allah bisa mencabut nyawa orang 2 orang, 10 orang, ya, secara bersamaan, bisa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan alam semesta ini, ya. Itu mudah bagi Allah, tidak ada mustahil bagi Allah, apalagi hanya sekedar turun
ya, tidak perlu kita pertentangkan dengan ilmu-ilmu yang sedikit yang kita miliki. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir tanpa kita mengkaifnya, tanpa kita membagaimanakannya, bagaimana Allah turun. Ya. Kalau seandainya seperti ini ya, ilmu kita sedikit ya, dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ya, itulah ilmu yang luas ya. Kita tidak bisa mengetahui ya kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita mengetahui sepertiga malam terakhir? Ya, para ulama menjelaskan, yaitu dengan cara membagi malam menjadi 3. Ya, masuk waktu malam itu ketika masuk waktu maghrib, dan berakhir waktu malam ketika masuk waktu subuh, waktu fajar. Maka tinggal kita hitung berapa jam dari waktu maghrib ke waktu subuh. Lalu kita bagi 3, maka kita akan mendapati sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Ya, semoga jawaban ini ya, bisa menambah keyakinan kepada kita bahwasanya kita adalah hamba Allah yang sedikit memiliki ilmu. Ya, tidak perlu kita membahas bagaimana perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tinggal cukup meyakini ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.